Puji Tuhan, sahabat lovers, mari kita sama-sama simak berita dari Hajah Masnita Dinata. Dulu benci Yesus, Hajah Masnita Dinata marahi Allah saat bangkrut. Intip seleb lokal Masnita Saradinata merupakan seorang hajah sekaligus pendiri Yayasan Al-Fat, sebuah Islamic Center. Selama menganut agama Islam, Masnita sangat membenci Kristen dan Yesus. Saat jatuh bangkrut, Masnita Saradinata meminta pertolongan kepada Allah SWT, namun merasa tidak ditolong. Seperti apa pengakuannya? Yuk intip kisahnya. Masnita Saradinata merupakan seorang hajah dan pendiri sebuah yayasan Islami bernama Al-Fat. Selama hidupnya, Masnita memegang prinsip untuk selalu menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Dibilang seorang hajah, iya, saya beberapa kali berangkat haji dan umroh. Pertama, saya pendiri yayasan. Kedua, saya juga membawa jemaat untuk ke sana. Saya memiliki satu yayasan, yaitu Al-Fat, yang berarti kemenangan. Itu saya ambil dari Al-Quran. Setelah surat Muhammad, ucap Masnita di YouTube yang diunggah pada 22 Maret 2022. Ya, sahabat lovers, kita tidak pernah berpikir tentang bagaimana masa depan seseorang, bagaimana kisah kehidupan secara religi atau rohani, di mana seseorang itu memiliki niatan yang baik di dalam menjalani kehidupan. Tetapi kita tidak akan pernah tahu bagaimana masa depan kita, bagaimana cerita kita. Dan kita tahu, sahabat lovers, Masnita Saradinata ini merupakan seorang hajah. Dan tidak sekedar seorang hajah, tetapi juga sebagai pendiri sebuah yayasan Islami bernama Al-Fat. Itu berarti bukanlah sebuah kedudukan yang sepele, dan itu merupakan kedudukan yang luar biasa ya. Orang dipercaya sebagai pendiri, berarti tanggung jawab yang dikerjakan oleh Masnita Saradinata bukanlah hal yang sepele atau bukanlah hal yang mudah. Sebab itu tanggung jawab yang besar. Jelas secara rohani dapat dinilai bahwa Masnita Saradinata ini merupakan suatu atau sesosok orang yang tidak dianggap enteng oleh kebanyakan orang, karena sebagai pendiri sebuah yayasan tentu memiliki religius yang hebat dan luar biasa. Bila mana dibandingkan dengan orang-orang yang biasa yang tidak memiliki kedudukan seperti beliau, tentu tidak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan Masnita Saradinata ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Kita tahu bahwa latar belakang Masnita ini merupakan seorang Muslim dan juga sekaligus pendiri sebuah yayasan Islami yang berulang-ulang kali hijrah atau umroh, bahkan naik haji, bahkan merekrut orang-orang untuk naik haji, bahkan menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Itu merupakan sebuah prinsip yang luar biasa, sebuah ajaran yang luar biasa. Tetapi bagaimana kita mengetahui langkah-langkah berikutnya, apa yang dialami oleh Masnita ini? Kita akan simak
bersama-sama. Selama menganut agama Islam, Masnita Saradinata mengaku sangat benci Kristen dan Yesus. Kebanyakan orang dan laki-laki, banyak orang sangat membenci Kristen dan pengikut-pengikutnya. Tentu di sini adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Oleh karena itu, Masnita memiliki misi untuk mengislamkan orang Kristen. Ya, banyak sekali ya orang-orang yang sangat membenci umat Kristiani atau orang Nasrani atau orang Kristen, karena mereka punya prinsip yang berbeda sehingga sangat membenci dan sekali lagi tidak menyukai pengikut Kristus. Saat itu Masnita merasa memiliki kekuatan karena punya bisnis besar. Saya tidak suka kekristenan, saya sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus, ucapnya. Ada satu keinginan, saya ingin kalau perlu mengislamkan mereka. Kalau perlu mereka tunduk dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah prinsip daripada Masnita, ya, laki-laki murtadin tidak menyukai pengikut Kristus. Banyak karyawan saya yang tadinya anak Tuhan karena mereka bekerja dengan saya. Kalau dulu itu saya seorang hajah, ada suatu power, jadi kayak kamu harus ikut saya. Dan banyak juga mereka jadi mu'alaf, tandas Masnita. Singkat cerita, Masnita Saradinata melakukan kerjasama dengan pengusaha di UEA. Ia mengeluarkan tenaga dan biaya yang sangat banyak. Namun sayang, kerjasama itu batal. Ya, pasti itu semua ada rencana dan maksud Tuhan di dalam kehidupan Masnita Saradinata. Alhasil, Masnita Saradinata harus mengalami kebangkrutan. Ya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita tidak akan pernah mampu. Sebab itu kita memang harus sebagai manusia ciptaan Tuhan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek. Aset mewah harus dijualnya demi membayar hutang yang menumpuk. Masnita pun pindah ke rumah sepetak dengan sisa uang yang sangat sedikit. Merasa hancur, Masnita Saradinata menyalahkan Allah. Ia merasa usahanya untuk berjihad di jalan Allah malah membuatnya hancur. Apalagi tidak ada yang menolongnya. Saya pertanyakan dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya agung-agungkan. Justru saya habis buat dia. Saya bilang gitu, gua habis-habisan buat lo, buat jihad. Apa yang saya terima? Saya pertanyakan itu. Surga apa yang saya terima? Di dunia aja sudah jadi neraka. Siapa yang menolong saya saat ini? Tidak ada, ucap Masnita Saradinata. Ya, begitulah sahabat lovers, kisah kehidupan Masnita Saradinata yang dahulu sangat membenci pengikut Kristus atau orang Kristen atau orang Nasrani karena begitu cintanya kepada agamanya dan ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa dan justru kecewa apa yang dilakukan diperbuatnya untuk Tuhannya. Tetapi pada saat itulah dia mengalami proses bagaimana Masnita Saradinata ini justru mengalami suatu hal yang ajaib dan luar biasa saat dia mengalami kebangkrutan. Justru disitulah Tuhan hendak menolong kehidupannya. Dan kita tahu bahwa orang yang memerlukan atau membutuhkan Tuhan, kita harus merendahkan hati, tunduk kepada Sang Pencipta. Bila kita
mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Tetapi saat kita tidak mampu, itulah kita memerlukan Tuhan sebagai penolong, sebagai penopang yang mengangkat kehidupan kita menjadi naik, dan kita dibuatnya menjadi penuh sukacita karena harapan-harapan itu tidak akan pernah sirna. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan orang-orang yang berharap kepada Kristus. Dan Mas Nita Saradinata ini menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat menolong atau menyelamatkan kehidupan manusia yang selalu memerlukan Dia. Sebab itu sahabat lovers, kita doakan Hajah Mas Nita Dinata ini supaya benar-benar mengalami Yesus yang dahsyat dan luar biasa dengan kondisinya sekarang, di mana kebangkrutan atau kerugian yang luar biasa disebabkan karena kesombongan atau merasa mampu tanpa campur tangan Tuhan. Maka biarlah lewat proses-proses ini Ibu Hajah Mas Nita Dinata dapat menyadari bahwa kehidupan kita sebagai manusia ini adalah milik Tuhan. Maka kita kembalikan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan manusia. Kita perlu Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita supaya kita memperoleh mujizat, mengalami mujizat, mengalami kemenangan. Puji Tuhan. Demikianlah berita dari Hajah Mas Nita Dinata, supaya kiranya ke depan beliau memperoleh hikmat, kekuatan yang daripada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita terus berdoa buat beliau untuk kedepannya lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain, dan sangat memerlukan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Puji Tuhan, sahabat lovers. Jikalau menyukai berita ini dapat memberikan komentar, jangan lupa memberi like, subscribe, dan komen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.